Perkenalkan, nama saya Hani Soraya Effendi dengan NIM 2308070600024, kelas PK 3P, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat video, yaitu 8 hadis yang terkait tentang sains. Yang pertama yaitu hadis tentang penciptaan manusia. Inna fi khuluqi ahlikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilaihi al-maliku fayunfakhu fihi ruh. Terjemahannya yaitu sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu, kemudian menjadi mudghah selama itu, kemudian dikirimkan kepadanya malaikat yang meniupkan roh ke dalamnya. Hadis ini menjelaskan tahapan perkembangan embrio manusia yang sejalan dengan pengetahuan modern dalam embriologi. Hadis ini mengingatkan kita kepada proses kehidupan yang dimulai sejak dalam kandungan. Penjelasan tentang tahapan perkembangan embrio sejalan dengan pengetahuan modern dalam embriologi. Peniupan ruh oleh malaikat menandakan bahwa setiap manusia memiliki jiwa dan tujuan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menyentuh aspek takdir, di mana setelah peniupan ruh, malaikat mencatat rezeki, ajal, amal, dan nasib seseorang, atau bahagia atau sengsara ya. Yang kedua yaitu hadis tentang air zam-zam. Ma'u zamzama lima syaraba lahu. Air zam-zam adalah untuk apa yang diminum. Makna hadis ini menekankan bahwa air zam-zam memiliki khasiat yang bermanfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ini menunjukkan bahwa air zam-zam bukan hanya sekedar sumber hidrasi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kesehatan yang mendalam. Dengan niat yang baik, seseorang dapat merasakan manfaat kesehatan dari air ini, baik untuk penyembuhan penyakit maupun meningkatkan kesehatan secara umum. Banyak umat Islam percaya bahwa meminum air zam-zam dengan niat tertentu seperti untuk kesembuhan atau keberkahan dapat mengabulkan doa mereka. Ini menciptakan hubungan spiritual antara peminumnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air zam-zam sering dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari tanah suci setelah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ini bukan hanya sekedar air, tetapi simbol keberkahan dan harapan bagi keluarga dan teman-teman yang menerimanya. Lalu, yang ketiga ada hadis tentang ilmu pengetahuan. Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini menekankan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Dalam kehidupan modern, pendidikan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan. Umat Islam diajarkan untuk mencari ilmu dalam berbagai bidang, baik agama maupun dunia,
untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dengan menuntut ilmu, umat Islam dapat berperan dalam kemajuan teknologi dan sains. Ini sejalan dengan perkembangan zaman di mana pengetahuan ilmiah yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah global. Yang keempat, tentang hadis kesehatan. Inna kulli da'i dawa'an fa'idha syiba da'u dawa'ah. Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Hadis ini menekankan bahwa setiap penyakit pasti memiliki obat atau solusi itu. Ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya berpasrah saat sakit, tetapi juga aktif mencari pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai usaha dan pencarian ilmu, terutama dalam bidang kesehatan. Ketika Nabi Muhammad SAW sering mendorong umatnya untuk berobat dan tidak hanya bergantung kepada takdir, dalam sejarah terdapat banyak sahabat yang mencari pengobatan ketika mereka sakit, seperti Abu Hurairah yang pernah mengalami sakit dan mencari cara untuk sembuh. Contoh lain ada kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta obat untuk putranya yang sakit. Nabi menyarankan agar ia mencari pengobatan, menunjukkan bahwa pencarian solusi medis adalah tindakan yang dianjurkan di dalam Islam. Selanjutnya yang kelima, ada hadis tentang kebersihan. Tuhurun syaratul iman. Kebersihan adalah separuh dari iman. Hadis ini menekankan bahwa kebersihan merupakan aspek penting dalam agama Islam dan dianggap sebagai bagian integral dari iman. Kebersihan ini tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan spiritual dan moral. Dalam konteks ini, menjaga kebersihan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Hadis ini menekankan bahwa kebersihan merupakan aspek penting dalam agama Islam, dianggap sebagai integral dari iman, mencakup kebersihan spiritual dan moral. Yang keenam, ada hadis tentang observasi alam. Ta'malu fil Allah. Renungkanlah tanda-tanda kebesaran Allah. Hadis ini mengajak umat Islam untuk merenungkan dan mengamati keindahan serta peraturan alam sebagai bagian dari pemahaman ilmiah dan spiritual. Dengan memperhatikan ciptaan Allah, kita diingatkan akan kebesarannya dan dapat menarik hikmah dari fenomena alam yang di sekitar kita. Hadis ini mendorong umat Islam untuk belajar dari alam yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Observasi terhadap fenomena alam dapat memicu penemuan ilmiah baru dan inovasi teknologi. Misalnya, banyak penemu dalam bidang biologi, fisika yang berasal dari pengamat terhadap proses alami. Mengamati alam dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan memahami keindahan dan keteraturan alam, kita menjadi lebih peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah ketika seorang pergi ke pantai dan melihat ombak yang datang silih berganti. Dalam momen tersebut, ia bisa merenungkan bagaimana Allah menciptakan hukum fisika yang mengatur pergerakan air, serta bagaimana
ombak membawa pesan tentang ketekunan dan siklus kehidupan. Atau saat melihat pohon-pohon yang tumbuh dengan rapi di hutan, kita bisa berpikir tentang bagaimana makhluk memiliki perannya masing-masing dalam ekosistem, sebuah pelajaran tentang kolaborasi dan saling ketergantungan. Yang ketujuh, hadis tentang pertanian. Idza qamat as'atu wa fi yadakum fasila fa in istata'an la yaquma hatta yaghrisaha fa'al yaghrisaha. Jika kiamat telah datang dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu tidak berdiri hingga menanamnya, maka tanamlah. Hadis ini mengajarkan pentingnya pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Bahkan dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun, ini menunjukkan bahwa setiap tindakan baik seperti menanam pohon tetap memiliki nilai dan manfaat meskipun dalam keadaan kritis. Hadis ini mendorong umat Islam untuk menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Menanam pohon berkontribusi pada berkelanjutan ekosistem, mengurangi polusi, meningkatkan kualitas udara. Menanam pohon juga merupakan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pohon memberikan banyak manfaat seperti menyediakan oksigen, tempat tinggal bagi hewan, dan hasil panen manusia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang ke-8, hadis tentang yaumi atau menguap. Ifda tata'aba ahdankam faliwi yadahu alaihi. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka letakkanlah tangannya di mulutnya seperti ini. Hadis ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan kesehatan dan etika sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Menguap dianggap sebagai hal yang alami, tetapi ada adab yang harus diperhatikan saat melakukannya. Dengan menutup mulut saat menguap, kita menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah tindakan sederhana yang mencerminkan kesopanan dan perhatian terhadap orang lain. Menguap melibatkan penghirupan udara dalam jumlah besar, yang meningkatkan suplai oksigen ke paru-paru dan otak. Ini sangat penting untuk fungsi otak yang optimal dan dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Proses menguap juga berfungsi untuk mendinginkan otak ketika kita merasa lelah atau mengantuk. Menguap dapat membantu menurunkan suhu otak dan meningkatkan efisiensi mental. Hadis ini memberikan panduan berharga bagi umat Islam untuk memahami dan menghargai sains serta kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, kesehatan dan lingkungan dalam konteks modern. Dalam pemahaman ini untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan teknologi. Dengan mengintegrasikan ajaran agama dengan sains, umat manusia dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan yang lebih berkelanjutan. Sekian dari video ini. Saya memohon maaf apabila adalah salah tutur kata atau kesalahan yang negatif atau yang membuat kalian tidak nyaman. Saya memohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi